Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini ya, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min qaumin jalisu fi baitin min buyutillah illa an wa yatadarrasuna fima bainahum illa anzala alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah ya, kemudian mereka saling mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali akan Allah turunkan kepadanya ketenangan ya. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluknya yang ada di langit ya. Tapi ini bukan masjid. Ini bukan masjid. Kapan nih kita pindah ke masjid nih? Anda baru tersadar ini bukan masjid. Ya, kapan kita kajian bisa di masjid ini? Taib. Sebentar lagi. Ya. Tetapi insya Allah siapapun ya yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada banyak keutamaan untuk mereka, dan bahkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan kepadanya tentang perkara agamanya. Ya, maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, kita harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam ini, di mana hal tersebut merupakan yang utama dari kehidupan kita. Yang utama sebagai perbekalan kita ya, untuk menuju kehidupan yang selanjutnya ya. Alhamdulillah kalau misalnya bisa dikerjakan keduanya, dalam artian belajarnya dapat, dunianya juga dapat gitu ya, bagus sekali gitu ya kan. Cuma kalau nggak bisa, harus pilih salah satu ya, maka hendaklah kita menjadi seorang yang berakal ya, dan memilih sesuatu yang lebih kekal ya, untuk kehidupan kita yang berikutnya. Ikhwani fiddin azakumullah, kita masih pada bab ya di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yakni pertolongan yang segera bagi mereka ya yang terkena tipu daya syaitan. Masih pada pasal introspeksi diri, muhasabatun nafs ya, introspeksi diri, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana introspeksi tersebut ya, kemudian macam-macamnya. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pasal atarkul muhasabah yu'di ilal halak ya, meninggalkan introspeksi itu menggiring kita ya, membuat kita menuju kepada kebinasaan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim menyatakan di sini, wa adarru ma'alaih, dan yang paling parahnya ketika kita meninggalkan introspeksi diri ya, wa tarkul muhasabah wal istirsal,
meninggalkan muhasabah dan istirsal. Istirsal itu luweh-luweh, ya, bodo amat, ntar aja, gampang gitu, urusan carry, ya. Wa tashilul umur, ya, bermudah-mudahan dalam suatu perkara, ya. Wa tamsyituha, ya, melepaskan begitu saja, ya, nggak urus gue gitu kan, ya. Saya itu kayak gini memang orangnya gitu. Saya itu memang orangnya kayak gini, kalau mau sama saya ya kayak gini, kalau enggak ya udah terserah gitu, ya. Itu pernyataan yang kurang bagus gitu. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang demikian, yakni meninggalkan muhasabah, ya, bermudah-mudahan, melepaskan begitu saja, ya, itu akan, sesungguhnya perkara yang demikian akan membuat seseorang menuju kebinasaannya. Wa hadhi halu ahlul ghurur. Dan inilah kondisinya mereka, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya. Mereka orang-orang yang meninggalkan introspeksi, tertipu dengan dunia, tertipu dengan nama besarnya, tertipu dengan kalimat hak asasi manusia, ya. Tertipu dengan kalimat-kalimat ini urusan saya, jangan ikut campur, ya. Ini orang tersebut akan menuju kepada kebinasaan, ya. Ahlul ghurur, ya, orang yang tertipu. Yaghmidu ainaihi, di mana dia menutup kedua matanya anil awaqib, dia menutup kedua matanya dari akibat-akibat, ya, dari akibat yang kelak akan ditimbulkan, ya, tanggungan-tanggungan dosa yang akan dia pikul nantinya. Wa yumashil hal, ya, dan membiarkannya begitu saja, ya, dia tidak peduli. Wa yatakalu 'alal afu, dan dia menyandarkan segala urusannya kepada kalimat afwan, ya, minta maaf. Afwan, ya, sudah ngutang, ya, ngutang, nanti tak bayar tanggal sekian gitu. Ternyata kejadiannya dia memang dari awal nggak bisa bayar gitu, ya. Begitu ditagih, afwan akhi, anak nggak ada duitnya gitu. Afwan akhi, besok lagi afwan gitu, ya. Kerjasama, ya, jurusnya jurus apa? Afwan jurusnya, ya. Dia menyandarkan, ya, urusannya kepada al-afu, ya, minta maaf, ya, kepada ampunan. Fayahmilu muhasabatu nafsi, ya, dan dia menggampangkan untuk mengintrospeksi diri sendiri. Wa nadhar fil aqibah, dan dia menunggu apa akibatnya, ya, dia menunggu apa akibatnya. Dia tidak introspeksi, ya, kemudian dia menunggu besok akibatnya apa, udah terserah, kita lihat aja besok, ya. Fa idza fa'ala dzalik sahala 'alaihi muwaqi'atul dzunub, ya, ketika dia melakukan perkara-perkara demikian, maka mudah sekali orang yang seperti ini terjatuh ke dalam dosa-dosa, ya, karena dia nggak introspeksi. Dia tidak mau berbenah diri, tidak mau memandang apa yang telah dia kerjakan sebelumnya, ya, sehingga sangat mudah orang yang seperti ini terjatuh ke dalam dosa. Wal unsu biha, ya, bahkan dia berlomba-lomba untuk mengerjakannya, ya. Berlomba-lomba untuk apa? Berbuat dosa. Wa asara 'alaiha fitamuha, ya, dan sangat susah untuk disapih, ya. Fitam itu apa? Anak yang baru disapih. Maka artinya Fatimah itu adalah anak wanita yang selesai disapih maksudnya, ya. Baru tahu. Nah, Fatimah. Walau hadarahu rushduhu la'alima annal hamiyatu ashal minal fitam. Kalau seandainya, ya, dia punya kelurusan hati, ya, maka sungguh dia akan mengetahui bahwasanya menjaga sesuatu itu lebih mudah daripada disapih, ya, daripada menyapih. Menjaga supaya nggak kena riba, sudah kena riba itu susah untuk disapih, ya. Menjaga untuk tidak pacaran misalnya, sudah terlanjur pacaran, disapih susah, gitu, ya.
Al-hamiyah asal minal fitam. Menjaga itu lebih mudah daripada menyapih. Wa tarkul ma'lufu wal mu'tad, ya, dan meninggalkan menunda-nunda, ya, dan janji-janji semata. Ya, janji tunda. Ya, janji tunda itu kalau orang Arab, kapan saya pinjam duit mau buat mau buat nanam kurma. Nah, setelah tanam kurma, kurmanya berhasil, ditanya mana utangnya, gitu. Utangnya nanti, kurmanya baru tumbuh, belum tak jual, kamu udah nagih utang, gitu. Begitu sudah dijual, loh mana utangnya, kembalikan. Lah ini baru dijual, belum saya tanam lagi, nanti saya modal tanam lagi apa, nggak ada. Gitu terus. Ini namanya janji tunda, menunda-nunda. Ya. Lebih baik dijaga dari awal daripada menunda-nunda atau menyapih. Qala Ibnu Abi Dunya, haddatsani rajulun min Quraisyin, dzakara annahu min walada Talhah ibnu Ubaidillah. Ya. Berkata Ibnu Abi Dunya telah mengkisahkan kepadaku seorang laki-laki dari suku Quraisy. Dan dia menyebutkan bahwasanya dia adalah salah seorang anaknya Talhah bin Ubaidillah. Ya, salah satu anaknya Talhah bin Ubaidillah, salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ya. Qal kana Taubah ibnu Simmah birriqqah wa kana muhasiban li nafsih. Dan dia berkata bahwasanya Taubah bin Simmah, ya, di Riqqah dahulu, ya, dia suatu ketika dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Ya. Fahasiba yauman. Nah, suatu ketika, suatu hari dia menghisap dirinya sendiri. Faidha huwa ibnu sittina sanah. Maka dia baru sadar bahwasanya dia telah berumur 60 tahun. Ya. Fahasiba ayyamaha faidha hiya ahadu wa isruna alfa yaumin wa khamsa mi'a yaum. Maka ketika dia introspeksi dirinya sendiri, hari-harinya, ya dia sadar bahwasanya dia telah melewati berapa ini? 21.500 hari dari kehidupannya. Ya. Fasarakha faqala ya wailati alqa rabbi bi ahadi wa isrina alfa dzambin. Ya. Maka kemudian ketika dia tersadar sudah melewati 21.500 hari, ya, maka dia berteriak dan mengatakan, duhai celakanya aku menemui Rabbku dengan 21.000 kesalahan. Ya. Kaifa wa fi kulli yaumin alafu minadz-dzunub. Lalu bagaimana lagi kalau sehari itu saya tidak berbuat cuma satu kesalahan saja, tapi saya berbuat ribuan kesalahan dalam satu hari. Ya. Tsumma kharra maghsyian alaih. Maka kemudian serta-merta dia tersungkur, ya, ketakutan. Ya, fa idza huwa mayyit. Ya, ketika dia dicek ternyata udah mati. Ya, ternyata udah mati. Ya, husnul khotimah apa su'ul khotimah ini? Husnul khotimah. Ya, dia meninggal dalam kondisi dia apa? Introspeksi diri, bertobat kepada Allah, menyesali hari-harinya. Ya. Fasami'u qailan yaqul, maka didengar salah seorang mengatakan, ya laki raqdatan ilal firdausil a'la, ya, wahai engkau, ya, yakni laki di sini kata tunjuknya perempuan karena menunjuk kepada jiwa. Kata tunjuknya perempuan, ya, bahwasanya dia telah kembali kepada surga firdaus yang tinggi. Wa jama'a dzalik an yuhasiba nafsahu awalan 'alal faraid. Maka secara keseluruhan, ya, ketika kita introspeksi, yang pertama adalah sesungguhnya dia harusnya mengintrospeksi dirinya sendiri terhadap kewajiban-kewajibannya. Yang pertama, 'alal faraid. Fa in tadhkur fiha nuqsan tadarakhu imma biqada'i au islah. Kalau dia mengetahui bahwasanya pada kewajibannya itu ada kekurangan, maka dia seharusnya menggantinya atau memperbaikinya. Ya, kalau ada kekurangan pada kewajibannya. Tsumma yuhasibuha 'alal manahi
fa in arrafa annahu irtikabu minha syai'an tadarakhu bitaubati wal istighfar wal hasanatul mahiyah. Ya. Maka kemudian yang kedua, dia mengintrospeksi dirinya sendiri dari larangan-larangan Allah. Ya. Dari larangan-larangan Allah. Ketika dia mengetahui bahwasanya dia telah berbuat melakukan dosa-dosa, maka seharusnya dia bersegera untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hasanatul mahiyah, dan segera mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan. Ya, karena innal hasanah yudhib al sayyi'ah, yudhibhumul sayyi'ah. Karena sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan, menggantinya. Ya. Tsumma yuhasibu nafsahu. Kemudian yang berikutnya dia mengintrospeksi dirinya sendiri alal ghaflah, terhadap kelalaian-kelalaiannya. Fa in kana qad ghafala amma khalaqa lahu tadarakhu bidzikri wal iqbal ala Allah taala. Ya, kemudian dia mengintrospeksi dirinya terhadap kelalaian. Ketika dia mendapati dirinya lalai terhadap apa sebagai kewajibannya yang seharusnya dia diciptakan dengannya, maka harusnya dia bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepadanya. Tsumma yuhasibuha bima takallama bihi. Kemudian dia mengintrospeksi dirinya sendiri terhadap apa yang telah dia ucapkan. Ya, ini introspeksi yang berikutnya. Au masyad ilaihi rijlahu, atau dan mengintrospeksi dirinya sendiri terhadap kakinya kemana dia melangkah. Wa batasyat yadah, dan perbuatan-perbuatan tangannya. Wa sami'athu adna, dan apa yang didengar telinganya. Madza aradat bihadza, apa yang dia inginkan dengan yang demikian. Waliman fa'altah, ya, dan apa waliman fa'alathu, dan apa ya tujuan dia mengerjakan yang demikian. Wa ala ayyi wajhin fa'alta wa ayyi wajhin fa'altahu, dan fa'alathu, ya, dan terhadap segala sesuatu, ya, dari sisi mana tujuannya dia mengerjakan tersebut, ya. Wa kaifa fa'alathu, dan bagaimana, ya, hal tersebut dikerjakan. Fal awwalu su'al anil ikhlas, ya. Pertanyaan yang pertama, ya, liman fa'alta, itu tentang kaitannya terhadap perkara keikhlasan, ya. Untuk siapa engkau kerjakan, ya. Wa tsani su'al anil mutaba'ah, dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang ngikutnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama liman fa'altah, yang kedua kaifa fa'altah, bagaimana engkau mengerjakannya. Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua pertanyaan tentang bagaimana ikutannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja nggak cukup, ya. Ikhlas saja nggak cukup, ya. Berdiri tengah hari di siang bolong, nah, itu yang ekstrim. Ditanya kenapa kamu gitu? Ikhlas karena Allah. Saya demikian karena cinta kepada Allah dan mengharapkan surga. Gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa. Ini yang ekstrimnya, contoh ekstrimnya. Contoh nggak ekstrimnya banyak. Zikir keras-keras, zikir berjamaah. Siapa yang engkau contoh? Ya, padahal Rasul Alaihi Wasallam menyatakan apa? Kasihanilah dirimu sendiri. Sesungguhnya engkau tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa harus teriak-teriak? Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka sungguh demi Rabb kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh mereka semua akan ditanya amma kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walanas'alannal ladzina ursila ilaihim
wala nas'alannal mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sungguh-sungguh ya kami akan bertanya kepada mereka para utusan, ya, kepada utusan yang diutus kepada mereka. Wala nas'alannal mursalin, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada utusan-utusan. Wala naqussanna 'alaihim bi'ilmin, dan sungguh kami akan berdiskusi, ya, mengajak niqas, berdebat dengan mereka dengan ilmu. Ya, wa ma kunna ghaibin, dan sesungguhnya kami tidak gaib terhadap perkara itu. Kami senantiasa ada. Ya. Kita memiliki ilmunya, ya, besok akan ditanya, ya, semua dengan detail. Ya, bahkan sampai kita sendiri sudah lupa, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, liyas'ala sadiqina an sidqihim, agar ditanya mereka orang-orang yang jujur terhadap kejujurannya. Fa idza su'ila sadiquna wa husibu ala sidqihim fama dhannu bil kadzibin. Maka kita lihat ayat ini. Ketika orang yang jujur saja ditanya tentang kejujurannya, maka bagaimana prasangkaanmu terhadap orang yang dusta, ya, terhadap kejujurannya. Ya. Qala al-maqatil yaqulu ta'ala akhadna mitsaqahum likay yas'alallahu sadiqin, yakni an-nabiyyin an tablighir risalah. Ya. Berkata al-muqatil, ya, bahwa saya di sini disebutkan kami mengambil perjanjian yang tegas di sini agar Allah Subhanahu wa taala menanyai orang-orang yang jujur, yakni di sini adalah yang dimaksud para nabi. Ya. Apakah mereka telah menyampaikan risalahnya kepada umat? Wa qala al-Mujahid, dan Mujahid juga berkata, yas'alal muballighina al-mu'dina 'anir rusul, yakni hal ballaghu anhum, ya, kama yas'alar rasul hal ballighu anhum 'anillahi ta'ala. Ya. Maka berkata Mujahid di sini, ya, mereka para pendakwah, ya, terhadap agama ini, ya, kepada Rasul, ya, mereka akan ditanya, apakah ilmu yang kalian dapat itu sudah kalian sampaikan kepada masyarakat, ya, tentang agama Islam ini? Akan ditanya. Ya. Demikian pula sebaliknya, ada ayat yang lain. Ya, ayat yang lain ada, Pak. Madza ajabtumul mursalin. Ya, ini nggak keluar ayatnya. Tak tunggu kok nggak ada gitu. Ya. Madza ajabtumul mursalin. Ayat yang lain adalah yang ditanya bukan cuma mubalighnya, bukan cuma ustadznya yang menyampaikan, tapi masyarakatnya juga ditanya besok. Ya, ditanya apa yang kalian jawab dari utusan tersebut. Ngikut dakwahnya apa enggak? Apa enggak ngikut? Apa luah-luah atau justru memusuhi? Ya, atau justru memusuhi. Ya, madza ajabtumul mursalin. Sehingga di sini rasulnya ditanya oleh Allah apakah sudah disampaikan. Ya, pendakwahnya juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah sudah menyampaikan ilmunya. Demikian pula masyarakat juga ditanya apakah apa yang kalian jawab dari seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengikutinya atau mengabaikannya atau justru memusuhinya, wal iyadzu billah. Kemudian wat tahqiq annal ayat tatanawwalu hadza wa hadza fasadiqun humur rusul wal mubalighuna anhum. Adapun ayat ini, ya, ini maknanya bisa sangat luas, bisa seorang rasul, bisa seorang ustadz yang menyampaikan, atau siapapun yang membawa ilmu, ya, membawa ilmu menyampaikan kepada masyarakat. Fayas'alar rasul an tabligh wa yas'alal muballighina anhum an tablighi ma balaghahumur rusul. Thumma yas'alal ladzina balaghatumur risalah madza ajabul mursalina kama qala ta'ala wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ini ada di sini. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditanya, para mubalik akan ditanya,
ya, tentang penyampaian yang harusnya mereka sampaikan, yang wajib mereka sampaikan, dan masyarakat pun akan ditanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan hari ketika mereka semua diseru dan dikatakan kepada mereka madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian jawab dari seruannya para rasul. Qala Qatadah berkata, kalimatan yas'alu anhumal awwaluna wal akharun madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Dua kalimat, kata Qatadah rahimahullah, dua kalimat yang keduanya itu akan ditanyakan kepada setiap orang dari awalnya sampai akhirnya, yakni siapakah yang engkau ibadahi dan apa jawabanmu dari seruan para rasul, ya. Fayas'alal ma'bud fayas'ala 'anil ma'bud wa 'anil ibadah. Ya, jadi mereka akan ditanya siapa yang diibadahi, yang kedua dia akan ditanya bagaimana cara mengibadahinya. Ya, bagaimana cara mengibadahinya? Apakah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, "Tsumma la tus'alanna yauma idin 'anin na'im." Maka kemudian "Tsumma la tus'alunna yauma idin 'anin na'im." Maka kemudian mereka akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan-kenikmatan. Qala Muhammad ibnu Jarir, yaqulu ta'ala, "Tsumma la yas'alannakumullahu 'azza wa jalla 'anin na'im alladzi kuntum fihi fid dunya. Madza 'amaltum fihi min aina wasaltum ilaih wa fima asabtumuh wa madza 'amaltum bihi." Maka kata Ibnu Jarir rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan kalian rasakan ketika di dunia. Madza amaltum fi, apa yang kalian kerjakan terhadap kenikmatan tersebut, ataukah dia itu bersyukur atau justru malah kufur, ya. Min aina wasaltum ilaih, ya, dari mana engkau mendapatkan kenikmatan tersebut, bukan sekedar kenikmatannya apakah halal atau haram, tetapi cara mendapatkannya apakah halal atau haram. Wa fi ma asabtumu, ya, dan bagaimana cara engkau mempergunakan kenikmatan tersebut. Wa madza amaltum bihi, dan apa yang engkau kerjakan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa qala Qatadah juga menyatakan, innallaha sa'ilu kulla 'abdin amma stauda'ahu min naimihi wa haqqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai hamba-hambanya, ya, menanyai setiap hamba terhadap apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dan hak-hak yang harus diberikan dari kenikmatan tersebut. Ya, yang namanya kenikmatan ada hak-haknya. Wa na'imul mas'ul anhu nau'an, dan kenikmatan yang ditanya tentangnya ada dua. Nau'un akhadha min hallihi wa sarrafa fi haqqihi. Yang pertama jenisnya adalah, ya, kondisinya, ya, kenikmatan tersebut, dan diarahkan kemana kenikmatan tersebut tentang hak-haknya, ya. Fayas'alu an syukrihi, ya, maka dia akan ditanya tentang kesyukurannya terhadap kenikmatan tersebut, ya. Wa nau'un akhadha bi ghairi hallihi wa sarrafa fi ghairi haqqihi fayas'ala an mustakhrijuhu wa musarrafuhu, ya. Dan yang kedua adalah jenis kenikmatan yang dia itu mendapatkan bukan pada tempatnya, bukan haknya, ya, sehingga dia akan ditanya, ya, apa yang telah dia keluarkan darinya dan apa yang dia palingkan. Fa idza kana al-'abdu mas'ulan muhasiban ala kulli syai'in hatta ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi, kama qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula fahuwa haqiqu an yuhasiba nafsahu qabla an yunaqisu hisab. Ya. Nah. Mati rasa. Allah Ustaz. Terlalu banyak kegiatan anak hari ini, sampai ngajar pondok lupa anak tadi.
Astagfirullahaladzim. Ingatnya habis maghrib baru ingat, udah mau ujian padahal minggu depan udah ujian. Ya Allah. Pakai bangku ya. Dodok gitu. Iya, dodok. Maka seorang hamba akan ditanya, ya, akan dihisab setiap segala sesuatunya, ya, dari pendengarannya, dari penglihatannya, hatinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, ya, seharusnya dia introspeksi dirinya sendiri sebelum besok dia diajak berdiskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak debat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang diajak debat oleh Allah itu pasti diazab. Ya, kata Rasul alaihi wassalatu wassalam, "Man naqisal hisab udzib." Barang siapa yang diajak diskusi sama Allah, dia pasti akan diazab. Gitu. Ya. Adapun orang yang tidak diazab, dia nggak akan diajak diskusi oleh Allah. Ya, dia akan ditanya, dahulu engkau melakukan dosa ini, dahulu kamu melakukan dosa ini, dahulu engkau melakukan dosa ini. Gitu. Si hamba cuma iya. Gitu. Kemudian setelahnya Allah menyatakan, ketika di dunia, ya, aku tutupi dosamu, ya, maka di akhirat sebagaimana di dunia, ya, di akhirat ini aku ampuni seluruh dosamu. Ya. Tetapi seorang yang diazab, ya, modelnya Allah akan bertanya, kenapa dulu kamu melakukan dosa ini? Ya, kenapa dulu kamu berbuat ini? Ya, bukankah kamu sudah tahu? Ya, sudah ada yang menyampaikan kepadamu? Ya, ini kalau pertanyaannya modelnya seperti itu, pasti dia akan diazab. Ya, manukisal hisab udzib. Barang siapa yang diajak diskusi di dalam hisabnya oleh Allah, maka pasti dia akan diazab. Kata beliau alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan hisab kita. Wa qad dalla 'alal wujubi muhasabatin nafs. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi. Maka sungguh dalil yang menunjukkan wajibnya kita introspeksi diri kita sendiri adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah dari apa yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Ya, ini perintah, sehingga apa? Wajib introspeksi itu. Surat Al-Hasr ayat ke-18. Yaqulu ta'ala, liyundira ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamah minal a'mal amina salihatil lati tanjih amina sayyiatil lati tubiquh. Ya. Dan dikatakan dan berkata di sini Allah Ta'ala, supaya orang-orang itu melihat, ya, salah seorang di antara kalian melihat, ya, ketika hari kiamat tersebut dari amalan-amalannya, apakah termasuk dari amalan-amalan yang soleh yang dengannya bisa untuk menyelamatkan dia, atau termasuk dari amalan-amalan yang buruk yang justru akan membinasakan dirinya. Ya, karena seorang muslim, ya, semua bukan seorang muslim, seluruhnya, ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, setiap jiwa itu tergadai, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, imma mu'tiquha au maubiquha. Boleh jadi dia itu membebaskan dirinya atau justru membinasakannya. Ya, dan seorang muslim itu telah dibeli oleh Allah jiwa-jiwanya dengan surga. Ya, maka sesuatu yang mahal gitu. Ya, sesuatu yang mahal, sehingga kita berusaha ke sana. Qala Qatadah, ma zala rabbukum yuqarribu sa'ah hatta ja'alaha ghad. Ya. Maka berkata Qatadah rahimahullah, senantiasa Rabb kalian mendekatkan hari kiamat sampai ya seolah-olah hari kiamat itu besok. Ya, terus tambah dekat dan itu pasti terjadi. Wal maksud anna salahal qalb bi muhasabati nafs wa fasaduhu bi ihmaliha wal istirsali ma'aha. Ya. Dan di sini tujuan pembahasan kita bahwasanya kita mengetahui kebaikan hati adalah dengan introspeksi diri kita sendiri
dan kecelakaan juga keburukannya ialah dengan menyia-nyiakannya dan luweh-luweh, ya istirsal, melepaskan gitu saja, bersifat acuh tak acuh, ya, tidak peduli dengannya. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya, fi masalihi muhasabati nafs. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapat ketika kita mau introspeksi diri kita. Wa fi muhasabati nafs iddatu masalih. Dan introspeksi diri yang kita dapat padanya ada beberapa kemanfaatannya. Minha al-itla'u ala uyubiha wa man lam yatla' ala aibi nafsihi lam yumkinhu izalatuh. Ya. Yang pertama, ketika kita introspeksi diri, kita jadi tahu kesalahan kita itu apa, aib kita itu apa. Karena barang siapa yang tidak tahu apa aibnya, nggak mungkin dia bisa menghilangkan aibnya. Tahu aja enggak, kan gitu. Dia introspeksi, tahu saya tuh kelirunya gini, saya tuh orangnya gini, saya tuh orangnya males, kan gitu. Ya udah, kita sudah tahu, maka dihilangkan aibnya. Fa'idat tola'a ala aibiha. Fa'idat tola'a ala aibiha maktaha fi dzatillahi ta'ala. Maka ketika dia tahu apa aibnya, maka dia memutusnya. Dia menghilangkannya karena Allah Ta'ala. Waqad rawal Imamu Ahmad an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala la yafqahu rajul kulla fiqhin hatta yumqituhu nas fi jambillahi ta'ala thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqtan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, seorang itu tidak dikatakan seorang yang faqih, yang dia itu adalah orang yang paham tentang perkara agama ini, sampai dia itu mencela manusia tentang perbuatan dosa-dosanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kembali melihat dirinya sendiri, fayakunulah asyaddu maqtan. Dia melihat dirinya sendiri, maka dia sadari bahwasanya dirinya sendirilah yang paling dia cela. Dosa-dosanya lebih banyak ternyata saya, gitu, daripada manusia. Mungkin dia berbuat ini karena kebodohannya, mungkin dia berbuat itu karena ketidaktahuannya, mungkin dia berbuat ini karena udzur. Lalu apa udzur saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qalla Mutarrif ibnu Abdillah, laula ma'a'la min nafsi laqallaitun nas. Berkata Mutarrif bin Abdullah, kalau seandainya aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diriku sendiri, sungguh aku akan meremehkan manusia. Wa qala Mutarrif fi du'aihi bi Arafah, Allahumma la taruddan nas li ajli. Wow, Masya Allah, ya. Luar biasa ini. Berkata Mutarrif, di dalam doanya ketika di Padang Arafah. Mutarrif ini ulama ini. Dia di Padang Arafah, di hari semua orang berkumpul di situ, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana doanya akan dikabulkan. Apa yang diucapkan oleh Mutarrif rahimahullah, Allahumma la taruddan nas li ajli. Ya Allah, janganlah engkau tolak dosa-dosa manusia di padang mahsyar ini karena ada aku di sini. Karena ada aku, luar biasa ini. Sekelas ulama nih. Dia khawatir doanya manusia itu ditolak karena ada dia di situ. Karena dia menyadari introspeksi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau kita khair gitu, kita bagus saja gitu, yang salah orang lain gitu, yang salah orang lain. Ini Mutarrif mengatakan yang demikian. Wa qala Bakar bin Abdillah Al-Muzani, lama nazartu ila ahli al-Arafat dhanantu annahum qad ghafara lahum laula anni kuntu fihim. Abu Bakar bin Abdillah Al-Muzani juga mengatakan, ketika aku melihat orang-orang berkumpul di Arafah, maka aku sungguh menyangka mereka semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya aku tidak ada di situ.
Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani, idza dzakara salihuna kuntu anhum bimu'azzal. Ya. Ketika Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, ketika disebutkan kesolehan-kesolehan manusia, ya, maka sungguh aku melihat aku nggak ada di situ. Ya. Aku tidak ada di situ. Walamma ikhtadarra Sufyan ats-Tsauri dakhala alaihi Abu Ashhab wa Hamad ibn Salamah faqala lahu Hamad ya Aba Abdillah alaysa qad amanta mimma kunta takhafu wa taqaddama ala man tarjuh wa huwa arhamur rahimin faqala ya Aba Salamah atatma limithli an yanju minan nar qala ay wallah inilah arju laka dzalik. Ini ucapannya para ulama ya. Berkata Ayyub As-Sakhtiyani, tadi udah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri, ya, makruf siapa Sufyan Ats-Tsauri, ya. Ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang sakaratul maut, ya, sedang mau meninggal, ya, sedang mau meninggal, maka masuk kepadanya Abu Ashhab dan Hamad bin Salamah, ini teman-temannya semua, ya, mengunjungi. Ya. Maka Hamad berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abu Abdillah, ya, kunyahnya Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, alaisa qad amanta mimma kunta takhafu? Wahai Abu Abdillah, bukankah engkau telah merasa aman dari apa yang engkau takutkan? Ya, apalagi yang engkau pikirkan? Gitu, ya. Maksudnya neraka. Ya. Wa taqaddama ala man tarju, dan engkau akan segera menemui sesuatu yang engkau harapkan dari amalan-amalanmu, dari surga yang engkau harapkan. Wa huwa arhamur rahimin, sedangkan dia Allah adalah zat yang maha penyayang, arhamur rahimin. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai Abu Salamah, apakah engkau berharap orang seperti aku ini bisa selamat dari api neraka? Ya. Qala ay wallah, maka dia mengatakan, sungguh demi Allah aku berharap yang demikian. Inilah arjula kadzalik, sungguh aku berharap engkau menjadi orang yang selamat. Wa dzakara min Muslim Ibni Sa'id Al-Wasiti qala akhbarani Hamad bin Ja'far bin Zaid anna abahu akhbarahu qala kharasna fi ghazah ila Kabuli wa fi jaisin Sillah ibni Asyam fanazalan nas inda atomah fasalu thumma taja'a faqultu la'ar muqanna amalah. Maka di sini disebutkan Muslim bin Sa'id Al-Wasiti berkata, mengkhabarkan kepada kami Hamad bin Ja'far bin Zaid, sesungguhnya bapaknya mengkhabarkan kepadanya, dahulu kami pernah pergi bersama manusia untuk berperang di daerah Kabul. Dan di dalam rombongan pasukan itu ada Sillah bin Asyam. Ya, Sillah bin Asyam itu terkenal dengan ibadahnya. Ya, terkenal dengan ibadahnya. Fanazalan nas inda atomihi. Maka manusia ketika itu sudah menuju ke pembaringannya, sudah pada tidur. Ya. Fasallu thumma taja'a. Ya. Maka kemudian mereka itu ya menuju ke tempat peristirahatannya, mereka kemudian sholat, terus kemudian berbaring. Ya. Fakultu la'armuqanna amalahu. Ya, maka aku berkata kepada diriku sendiri, akan aku dapati amalannya Silah ini apa? Ya. Fatamasa ghaflatan nas. Ya. Maka Silah ini dia mencari kelalaiannya manusia. Ya, dalam artian supaya nggak diketahui, dia nyelip pergi gitu. Ya. Mungkin manusia udah pada tidur atau sibuk dengan dirinya sendiri, maka Silah mencari-cari kesempatan tersebut. Hatta idza qultu hada'tul uyun wa sabba fadakhala ghaidatan qariban minna. Maka aku mengatakan di sini, ketika mata-mata sudah ngantuk, sudah mulai kerip-kerip terpejam, ya, maka Silah itu serta-merta pergi ke
semak-semak, kerimbunan di dekat kita. Fadakhaltu ala atharihi, maka kemudian aku mengikuti jejaknya. Fatawadda, maka silah tadi dia berwudu. Thumma qoma yusalli, kemudian silah tadi setelah wudu dia sholat. Waja'a asadu hatta dana minhu, tiba-tiba ada harimau datang mendekat ke silah. Ya, adzan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lanjut sedikit ya, kita selesaikan paragraf ini saja. Kemudian tadi silah tadi setelah menunggu lalainya manusia sudah pada ngantuk, dia wudhu kemudian sholat, ya diintip tadi, ya. Tapi tiba-tiba ada harimau datang mendekat. Waja'a asadu hatta dana minhu, datanglah harimau singa sampai dia itu mendekat. Fasa'adat fi syajarah fatarahu tafatta wa au addahu jarwa, ya, maka aku melihat dia, ya, itu melirik sebentar, ya, atau sekedar tahu ini silah ini ada harimau. Tapi dia kemudian melanjutkan sholatnya. Falamma sajada qultu al-an yufarrisuhu, maka ketika silah itu sujud, maka aku mengatakan dalam diriku sendiri, sekarang ini saatnya silah diterkam sama harimau. Fajalasa thumma salima, maka kemudian ternyata nggak diterkam. Kemudian silah tadi apa? Duduk sampai dia salam, itu nggak diterkam. Harimau itu di sampingnya. Thumma qal, kemudian silah mengatakan, ayuhas sib' utlubu rizq min makanin akhar, wahai binatang buas, carilah rizkimu di tempat yang lain. Fawalla wa inna lahu lazair, maka kemudian harimau singa tersebut pergi dan padanya ada dengkuran-dengkuran, ya, sambil pergi sambil ngereng gitu. Oh, gitu. Ya. Pergi, ya, nggak jadi diterkam. Kemudian akul tasadda al jibala minhu, aku mengatakan sungguh, ya, gunung pun akan runtuh sama silah ini, ya. Gunung pun akan runtuh sama silah. Maka kemudian aku meneruskan pengintaiannya, ya. Famazala kadzalik, aku tetap terus seperti itu. Yusalli famazala kadzalika yusalli hatta kana inda sabah jalasa fahamadallahu taala bihamidin lam asma bimithliha, maka silah terus melanjutkan sholatnya sampai hampir datang waktu subuh. Maka kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang aku belum pernah mendengar pujian tersebut sebelumnya, ya, maha suci Allah. Thumma qal, kemudian silah menyatakan, Allahumma ini as'aluka anta jirani minan nar wa mithli la yastari ayus'alakal jannah, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk diselamatkan dari api neraka, ya Allah. Adapun orang sepertiku tidak berani meminta surgamu, ya Allah. Selamatkan saja aku dari neraka. Gitu. Qala thumma raja'a wa asbaha ka'annahu bata ala khasyaya. Maka kemudian setelahnya silah kembali tertidur, langsung kembali ke tengah-tengah manusia, ya. Tidur bersama mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, menjaga kekhusyuannya, menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat kita sekarang apa? Dipamer-pamer kayak gitu. Wah, gitu. Ya, dipamer-pamer kayak. Ini dia menjaga supaya orang-orang nggak tahu kalau malam itu dia sholat. Ada loh, Pak. Ada, Pak, gitu. Ada teman-teman kadang-kadang itu sholat gitu. Masuk ke kan kalau di sana kan kamarnya kan bareng-bareng ya, Pak, ya. Kalau anak ngontrak sendiri gitu. Kan ada di sana apa, waktu belajar di sana kamarnya bareng-bareng. Ada yang sholat gitu, begitu temannya masuk kamar, dia langsung lompat gitu, pura-pura tidur gitu. Ya. Supaya temannya nggak tahu. Ya. Supaya temannya nggak tahu. Ya. Wa asbahat wa bi minal faza' syai'un lillah syai'allahi bihi alim. Ya. Dan di dalam hatiku itu terjadi perasaan-perasaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya, ya, dari kagum, dari, ya, sesuatu yang luar biasa, ya. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya karena ini masih panjang sekali ternyata bahasannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.